Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, juga umur panjang, dan dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, ini yang mention ke saya baru berapa orang nih, kayaknya belum semuanya ya. Adakah yang belum selesai tugasnya? Oke. Nah, hari ini atau pada malam hari ini di pertemuan yang ke ya 11, kita akan membahas ya materi tentang mempresentasikan karya desain ya. Itu yang akan sama-sama kita bahas pada malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat karya desain dan kemudian bagaimana kita melakukan atau mempresentasikannya. Nah, maka di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam mempresentasikan karya desain. Yang pertama adalah mengidentifikasi elemen-elemen dalam komunikasi. Nah, ketika kita melakukan komunikasi, maka elemen yang dimaksud itu apa saja? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama kita menelaah komunikator dan kompetitor yang terkait sesuai dengan strategi desain. Nah, siapa komunikator, siapa kompetitor? Kemudian yang kedua, kita juga menelaah pesan yang disampaikan melalui karya desain secara rasional sesuai konsep desain. Dan yang ketiga, kita menelaah komunikan atau sasaran komunikasi sesuai strategi dan konsep desain. Nah, siapakah komunikator? Maka di sini ada ya. Yang dimaksud dengan komunikator merupakan pihak atau subjek yang menyampaikan pesan. Dalam hal ini adalah klien kita atau penyedia proyek. Nah, itu. Nah, kan dia mau menyampaikan pesannya kepada audiensnya atau kepada konsumennya, maka kita harus tahu. Nah, kemudian kompetitor merupakan pihak yang bersaing dengan komunikator yang berada dalam lini usaha yang sama atau menawarkan produk atau jasa yang sama dan atau menargetkan pasar yang sama. Nah, ini penting ya. Kemudian yang selanjutnya pesan merupakan inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin, bisa berupa teks, baik dalam bentuk tulisan maupun tertulis, atau verbal maupun visual, yang dikirimkan dari satu pihak komunikator ke pihak lain, komunikan. Nah, selanjutnya komunikan atau sasaran komunikasi adalah pihak penerima pesan. Nah, ini ya. Jadi ini diantaranya komponen-komponen atau elemen-elemen dalam komunikasi ketika kita mempresentasikan karya desain kita. Nah, jadi yang pertama ada komunikator, kemudian yang kedua kompetitor, yang ketiga pesan, yang keempat adalah komunikan itu sendiri. Nah, kenapa kita harus mengetahui kompetitor kita? Ada yang tahu alasannya kira-kira? Kenapa kita harus mengetahui kompetitor? Ayo, siapa yang bisa jawab? Rahma? Bapak, agar produk
kita tuh bisa tahu produk apa yang akan kita jual, terus ide-ide untuk jualan. Ulangi, bisa diulang? Karena untuk kalau misalnya gak sih? Udah jangan malu-malu ya. Jadi apa tadi? Diulang lagi aja. Jadi agar kita tahu apa produk yang dijual oleh kompetitor, terus kita juga bisa mempunyai ide untuk membuat produk yang lebih unik dan berbeda. Oke, baik ya. Keren sekali ya jawabannya. Oke, adakah yang berpendapat lain? Mana Denny? Ada nggak Denny? Gimana nih Bos Basreng? Masih di mute? Tadi tuh kenapa harus mengetahui kompetitor ya, Pak? Ya. Eh, agar Nah, agar apa? agar saat memberi suatu produk dapat menganalisis sebuah Oke. Apa? Sebuah apa? sebuah ide baru untuk agar suatu produk dapat meningkat cara Oke. lebih baik. Baik, baik. Keren sekali ya jawabannya. Nah, tentunya banyak sekali jawaban ini saya yakin gitu kan di antara teman-teman yang sudah hadir di sini banyak sekali jawaban. Nah, yang paling penting gini, anggap saja bahwa ketika kita lagi berperang di medan perang, lagi berperang nih kan, ya saya sebagai penyampai pesan atau pembawa pesan, katakanlah komunikator, nanti saya akan menyampaikan pesan kepada audiens atau kepada komunikan. Nah, tentunya pesan yang saya sampaikan ini harus lebih hebat daripada pesan yang disampaikan juga oleh kompetitor kita. Dengan kita mengetahui siapa kompetitor kita, maka kita bisa mengetahui lawan kita. Anda bayangkan, ketika kita bertempur di medan perang, kemudian kita tidak tahu bagaimana kelemahan lawan, bagaimana kekuatan lawan, bagaimana kelebihan mereka, gitu kan ya? Apa yang dimiliki oleh mereka? Ya, tentunya kita tidak mungkin untuk bisa mengalahkan mereka. Ketika kita sudah tahu apa kelemahan mereka, apa kelebihan mereka, tentunya kita akan menyusun bagaimana strategi yang baik untuk bisa mengungguli mereka. Maka disinilah fungsinya kita mengetahui kompetitor itu, kita untuk bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif, keunggulan kompetitif sehingga kita bisa bersaing dengan mereka, dengan kompetitor kita. Ketika di mata komunikan atau di mata audiens, maka kita menjadi pemenangnya. Nah, jadi seperti itu. Itu sangat penting sekali ya dalam komunikasi. Nah, saya lanjutkan ya. Ini karena kalau dibahas pembahasannya bisa panjang ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prinsip komposisi visual dan prinsip desain dalam persiapan pemaparan konsep desain. Nah, ada metode desain. Jadi kita menyusun metode desain secara tepat dengan proses kerja desain yang berkesinambungan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menelaah media pada karya desain kesesuaiannya dengan konsep desain. Yang selanjutnya yang ketiga, menelaah penggunaan elemen visual dalam karya desain kaitannya dengan konsep desain. Kemudian yang keempat adalah menelaah penggunaan komposisi atau layout elemen visual dalam karya desain kesesuaian dengan konsep desain. Nah, di sini berarti kita harus mengidentifikasi sehingga nanti kita mengetahui prinsip-prinsip komposisi visual dan prinsip desain dalam persiapan pemaparan konsep desain. Nah, kepada siapa kita memaparkan konsep desain?
Ya. Kepada kompetitor, Pak. Ah, kepada siapa kita memaparkan konsep desain? Konsumen, Pada Pak. kompetitor, Pak. Ya. Konsumen. Ya, di sini ada dua aliran nih, ada kompetitor, ada konsumen. Ya, tentunya yang punya project kan? Betul kan? Itu yang punya project. Betul, Pak. Iya. Oh, nanti kita memaparkan konsep kita kepada kompetitor, ya nanti dicuri idenya gitu kan. Nah, ini gimana nih? Oke ya. Nah, di sini nanti Anda dibaca, silakan. Ini bocorannya sudah ada di ruangmu, Anda tinggal di download saja. Nah, dan selanjutnya adalah memaparkan keterhubungan proses kerja desain secara menyeluruh dan berkesinambungan. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda menyimpulkan project brief dan desain brief sebagai latar belakang dan menjadi acuan proses desain. Nah, jadi Anda harus paham tentang project brief dan Anda harus paham tentang desain brief. Apakah project brief dengan desain brief berbeda? Halo, halo? Nah, Berbeda, Pak. berbeda ya. Namanya juga berbeda. Ini ada project brief, walaupun sama-sama brief. Yang ini adalah desain brief, kan? Oke. Apa perbedaannya? Kalau project brief itu rencana, Pak. Rencana seperti rencana bisnis. Kalau desain brief itu dalam hal lagi menjalankan bisnisnya, Pak. Oke, baik. Ada yang lain yang menambahkan? Ada yang sudah download? Boleh dibacakan bedanya apa? Mana nih? Nah, ini jangan-jangan nggak belum pada download ya? Project brief merupakan deskripsi singkat dari elemen utama proyek, Pak, yang berfungsi sebagai rangkuman untuk pemangku kepentingan dan kolaborator, Pak. Kalau desain brief merupakan dokumen yang berisi rincian proyek desain yang berfungsi sebagai panduan atau pegangan untuk kedua belah pihak, Pak. Oke, baik ya. Nah, nanti dipelajari lagi ya. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah kita menguraikan latar belakang, identifikasi, dan analisis permasalahan secara komprehensif. Kemudian, menggambarkan strategi dan konsep desain sebagai rekomendasi solusi. Nah, ini kan. Nah, jadi ketika kita memaparkan hubungan proses kerja desain secara keseluruhan dan berkesinambungan, tentu ini nih, ini yang paling keren gitu kan. Jadi kita bagaimana menggambarkan strategi konsep desain kita ini sebagai rekomendasi solusi ya. Dan selanjutnya kita merekomendasikan karya desain yang sesuai konsep desain atau menggambarkan karya desain yang direkomendasikan sesuai konsep desain dengan argumentasi yang sistematis. Nah, ini ya. Jadi argumentasi kita ini bagaimana masuk akal, logis, sistematis. Nah, terakhir adalah bagaimana menampilkan hasil karya desain. Nah, jadi kita yang pertama kita mempresentasikan arahan konsep visual dari tahap pengembangan dan hasil karya desain secara lengkap baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun lisan. Dan terakhir adalah mempresentasikan purwarupa atau dummy yang mendekati hasil akhir sesuai konsep desain. Nah, ini adalah presentasi ya. Jadi presentasi ini maka ini wajib Anda tahu ya, gitu kan ya. Berarti dilakukan sebelum produksi atau pada saat produksi atau pasca produksi. Halo, halo.
Nah, Kalau presentasi pasca produksi Pak biasanya. presentasi pasca produksi. Terus, udah. Ada lagi yang berpendapat berbeda? Yang dipresentasikannya apa? Ya, Yang dipresentasikannya hasil dari sebuah produksi Pak. ya. Yang Dan dipresentasikannya apa? hasil dari sebuah produksi. Produksinya yang dipresentasikan Iya Pak, atau produksinya. daminya? Ah, Oh iya, daminya Pak. ini kan ya, ini kalau kalau memang misalkan apa namanya tadi ya, kalau Anda yang dipresentasikan, ya misalkan gini, yang paling mudah gitu kan, kita bikin spanduk kan ya, kita bikin spanduk. Nah tentunya kan, atau itu misalkan yang paling mudah kita mulai dari desain, konsep dan lain sebagainya begitu kan ya. Nah ini misalkan yang sederhana. Nah apakah misalkan nanti dicetak di kain biasa atau mungkin dicetak di, nah kalau sekarang kan menggunakan digital printing kan. Nah itu. Nah kemudian yang dipresentasikan apa? Hasilnya atau desainnya? Nah, tentunya kan daminya gitu kan ya. Misalkan ini yang mendekati sebelum dicetak itu kita presentasikan. Nah, jadi hasil daripada pendekatan. Nah, teman-teman desain itu nanti kita presentasikan kepada klien kita, kepada konsumen kita. Nah, jadi nanti di sana disampaikan ini kenapa demikian. Nah, misalkan kenapa warnanya demikian begitu kan ya? Kenapa ada ini? Itu semuanya kan ada apa namanya? Ada makna-maknanya nanti Anda sampaikan. Nah, misalkan dengan elemen visual seperti ini apa begitu kan? Nah, kemudian juga tentunya kita lihat juga dari ya konsep awal apakah itu sesuai atau tidak. Nah, ini tentunya nanti yang akan menilai adalah konsumen kita. Nah, jadi kita tidak bisa bahwa misalkan, oh yang kita presentasikan itu, kemudian langsung kita, apa namanya, langsung kita produksi. Nah, kenapa? Karena memang semuanya juga harus melalui persetujuan yang punya proyek gitu kan itu. Jadi kita tidak boleh mendahului kalau untuk masalah produksi. Jadi kita tugasnya apa? Tugasnya hanya mempresentasikan, mempresentasikan daminya begitu kan itu. Oke, baik ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan hari ini, kira-kira eh, ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya, kalau memang belum ada, secara berkelompok, masih ingat kelompoknya? Atau mau buat kelompok baru? Gimana, Den? Yang dulu aja gak apa-apa Pak, biar sekalian. Biar sekalian, Hmm. nggak mau move on nih. Ya, walaupun kelasnya gabung ya, nggak mau move on. Oke, 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 baik ya. Kalau gitu, nah jadi nanti tugasnya apa?
Nah, tugasnya adalah, ini masih ingat yang kemarin? Masih, Pak. Oke, masih ya. Nah, masih. Nah, anggap saja yang kemarin Anda buat itu, gitu kan ya, yang Anda buat, baik video ya, ataupun apa namanya, desain untuk ini ya, yang gambar gitu kan ya, baik video ataupun gambar, itu adalah sebagai purwarupa, sebagai dummy-nya. Anggap yang kemarin. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya Anda melakukan presentasi. Anda melakukan presentasi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya. Langkah-langkah yang mana? Langkah-langkah yang ada di sini. Nah, jadi Anda presentasikan. Jadi yang pertama nanti Anda apa namanya, identifikasi dulu elemen apa namanya, elemen komunikasinya gitu kan ya. Jadi artinya nanti siapa komunikatornya. Nah, kemudian nanti pesannya apa? Ya, kemudian ditujukan kepada siapa? Komunikan kan ya. Nah, kemudian siapa kompetitornya? Nah, jadi itu. Nah, kemudian misalkan yang kedua adalah Anda lakukan identifikasi komposisi visual dan prinsip desain dalam persiapan pemaparan konsep. Nah, jadi nanti metode desainnya menggunakan apa gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana proses kerja desainnya. Nah, kemudian elemen visual apa nanti yang digunakan. Kemudian komposisi layoutnya atau elemen visualnya. Nah, ini bagaimana kesesuaiannya dengan konsep desain. Nah, ini ya, ini Anda apa namanya, ya dijabarkan. Nah, jadi itu. Nah, pokoknya cukuplah nanti sampai dengan sini. Sampai terakhir adalah bagaimana menampilkan hasil karya desainnya. Nah, itu adalah tugasnya ya. Itu adalah tugasnya. Nah, kemudian tugasnya dibuat dalam bentuk slide presentasi. Oke. Tugasnya dibuat dalam bentuk slide presentasi. Dan tidak perlu dipresentasikan ya. Nanti dipresentasikanlah terakhir. Waktunya 1 minggu cukup? Aisyah? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah jelas apa sudah ngantuk? Dua-duanya, Pak, dua-duanya. Keduanya. Oke, baik. Kalau begitu, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan tugasnya sudah jelas, saya akan memimpin doa untuk pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Kemudian kita juga mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala aktivitas kita, baik aktivitas rutin harian kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan perkuliahan ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kamu tidak harus menjadi yang terbesar, terkaya, paling terkenal, paling keren, tercepat, paling cerdas untuk menonjol. Tetapi kamu harus menjadi yang berbeda. Nah, jadi itu ya quotes hari ini. Baik, saya ucapkan selamat malam.
Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.